Kita masuk kepada pembahasan L7, yaitunya konseling kelompok. Konseling kelompok ini mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi, pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok dan konseling kelompok ini memiliki perbedaan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang bimbingan kelompok. Dan konseling kelompok ini yang menjadi perbedaannya adalah apabila bimbingan kelompok ini membahas tentang pengembangan wawasan, penghayatan, aspirasi, dan sikap terhadap topik-topik yang dibahas. Tapi konseling kelompok ini yang dibahasnya adalah masalah pribadi anggota kelompok. Terbahas dan terentasnya masalah pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. Untuk anggota konseling kelompok ini diharapkan bersifat heterogen. Karena dengan heterogen ini akan lebih memunculkan suatu dinamika yang bagus daripada kelompok yang homogen. Untuk jumlah anggota kelompok berkisar 8 sampai 10. Itu adalah kelompok yang efektif dalam konseling kelompok. Pada kesempatan kali ini kita lebih terfokus pembahasan tentang proses pelaksanaan konseling kelompok itu sendiri. Ada tahap-tahapannya, tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Oke. Kita bahas pertama itu tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan ini pengenalan diri, pelibatan diri, dan pemasukan diri. Itu yang dibahas dalam tahap pembentukan ini. Nah, kegiatannya apa saja? Jadi, kegiatan dalam tahap pembentukan ini mengucapkan pengertian dan tujuan kegiatan kelompok dalam rangka pelayanan konseling kelompok. Nah, apa tujuan? Apa pengertian? Apa azas-azas dan cara-cara dalam kegiatan kelompok itu yang dibahas pada tahap pembentukan atau lebih dikenal dengan penstrukturan. Nah, kemudian apalagi saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. Ini supaya anggotanya lebih akrab dan tercipta suatu kebersamaan, kenyamanan di dalam kelompok itu. Kemudian kegiatannya apalagi menggunakan teknik-teknik khusus. Teknik khusus ini dalam memancing poin ketiga tadi ya, mau saling memperkenalkan dan mengungkapkan. Kita gunakan teknik khusus untuk orang yang belum mau memperkenalkan diri, untuk orang yang masih belum bisa nyaman atau menerima kelompok tersebut. Kemudian bisa juga digunakan permainan penghangatan atau pengakraban supaya anggota kelompok ini lebih solid. Jadi dengan kegiatan ini diharapkan nantinya anggota ini memahami pengertian dan kegiatan konseling kelompok ini bagaimana. Dia paham proses yang akan dia lalui. Kemudian tumbuhnya suasana kelompok. Karena ingat ya, konseling kelompok dan bimbingan kelompok ini mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi ataupun pemecahan masalah individu peserta kelompok. Nah, kemudian tumbuhnya minat anggota mengikuti kegiatan kelompok. Itu dengan saling memperkenalkan diri, kemudian ataupun permainan penghangatan, itu tumbuhnya minat anggota ini mengikuti kegiatan kelompok. Keempat, apa tujuan lainnya? Tumbuhnya saling percaya, saling mengenal, saling menerima, dan membantu di antara anggota kelompok. Karena tujuannya tadi adalah mengentaskan permasalahan. Jadi harus ada saling percaya, kemudian saling mengenal, saling menerima, dan membantu. Kenapa? Karena kelompoknya yang bersifat heterogen ini belum tahu dari mana saja, siapa saja orangnya. Tentu mereka harus menciptakan keakraban dulu. Sehingga
dia bisa saling nyaman di dalam kelompok tersebut. Kemudian ketika dia sudah saling mengenal, ketika dia sudah akrab, akan tumbuh suasana bebas dan terbuka. Dia akan terbuka untuk mengungkapkan masalah-masalahnya. Itu yang kita inginkan pada tahap pembentukan. Kemudian apalagi tujuannya? Itu dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan perasaan kelompok. Senangkah dia dalam kelompok ini? Kalau dia tidak senang, berarti dia belum bisa nyaman dalam kelompok tersebut. Nah, itu diperlukan teknik khusus, apalagi yang bisa membuat orang ini bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi, itu kegiatan-kegiatannya. Peran pemimpin kelompok dalam tahap pembentukan ini apa? Pertama, menampilkan doa. Segala sesuatu dimulai dengan doa. Kalau kita di Indonesia, dibudayakan membuka segala sesuatu ini dibukanya dengan doa. Kemudian pemimpin kelompok ini harus menampilkan diri secara utuh dan terbuka. Nah, dia harus bisa jangan pikirannya di tempat lain, sedangkan dia berada di situ sebagai pemimpin kelompok. Dia masih memikirkan kasus-kasus lain atau memikirkan apapun sehingga pikirannya bercabang, dirinya tidak utuh berada di situ. Nah, suasana pemimpin kelompok akan mempengaruhi anggota kelompok. Pemimpin kelompoknya tidak fokus, anggotanya juga tidak akan fokus. Pemimpin kelompok cemberut, anggotanya juga akan cemberut. Pemimpin kelompok tegang, anggotanya pun tegang. Nah, itu. Kemudian apalagi perannya? Menampilkan penghormatan. Nah, perlu sekali dalam budaya Indonesia ini mengucapkan terima kasih. Terima kasih saudara-saudara semuanya sudah menghadiri undangan yang telah saya buat untuk kegiatan konseling kelompok ini. Terima kasih saudara-saudara semuanya sudah berhadir dalam undangan kegiatan kita ini dalam kegiatan konseling kelompok. Nah, kita harus menampilkan penghormatan kepada orang lain. Hangat, tulus, dan menunjukkan bersedia membantu dengan penuh empati. Kemudian peran pemimpin kelompok ini sebagai contoh. Ya. Contohnya apa? Salah satunya adalah saling memperkenalkan diri ini. Boleh dulu dibuka dia mencontohkan. Contoh, perkenalkanlah diri pemimpin kelompok itu. Kemudian anggotanya. Nah, ingat, dalam perkenalan diri jangan menunjuk-nunjuk anggota untuk memperkenalkan diri. Seperti saya mulai perkenalan diri, setelah kita mulai dari kanan ke kiri. Jangan. Biarkan anggota kelompok dengan sendirinya aktif ingin memperkenalkan diri. Karena kita ingin mengaktifkan dinamika kelompok, kita ingin memunculkan tumbuhnya suasana bebas dan terbuka, tumbuhnya saling percaya tadi. Sehingga tahap pembentukan ini bisa dilalui dan berhasil. Kalau tahap pembentukan ini berhasil, maka baru bisa masuk ke tahap-tahap berikutnya. Oke, tahap peralihan. Tahap peralihan ini membangun jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. Tahap ketiga apa? Tahap kegiatan. Nah, apa yang dilakukan pada tahap peralihan ini? Tahap peralihan ini adalah menjelaskan kegiatan akan ditempuh pada tahap berikutnya. Baiklah saudara-saudara, kita sudah memperkenalkan diri, apakah sudah siap untuk tahap berikutnya? Kita akan memasuki namanya tahap kegiatan. Nah, di situ pemimpin kelompok harus bisa melihat anggotanya sudah siap belum untuk mengikuti tahap kegiatan. Kalau masih ada anggotanya yang belum siap, itu kita harus melihat lagi apa yang kurang. Nah, bisa kita kembali lagi pada tahap pembentukan tadi. Kita tawarkan, apakah sudah siap belum? Oh, nampaknya anggota menjawab dengan ragu-ragu, berarti dia belum siap. Kalau semua anggota sudah muncul suatu dinamika kelompok, suatu kenyamanan dalam kelompok, mereka akan bersemangat, oke, baik Pak, kita akan masuk tahap berikutnya. Tapi kalau anggotanya belum muncul, belum berhasil pada tahap pembentukan tadi, itu belum bisa dibawa pada tahap kegiatan. Kemudian, apalagi membahas suasana yang terjadi. Kita bahas suasana yang terjadi dalam tahap pembentukan itu. Atau pada tahap peralihan itu apa suasana yang terjadi, suasana yang muncul. Kita bahas.
Kemudian meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Ya, yang mau belum ikut ini, yang mau belum bersuara ini, boleh kita pancing dia untuk berbicara. Oke, setelah Doni berbicara ini, mungkin kita akan mendengarkan suara laki-laki yang berbaju hitam ini. Siapa namanya? Nanti kita akan coba dengarkan. Nah, itu kita memancing dia untuk ikut serta. Tapi jangan selalu ditunjuk ya. Kemudian semuanya ditunjuk, tidak. Tapi kita hanya memancing dia untuk ikut serta. Sehingga kalau dia sudah bisa nyaman, dia akan bicara sendiri. Kemudian kalau perlu kembali ke beberapa aspek tahap pertama. Boleh ke beberapa aspek tahap pertama. Permainan lagi, atau perkenalan lagi, atau apapun yang untuk supaya tahap pembentukan ini bagus. Peran pemimpin kelompok itu menerima suasana secara terbuka, sabar, tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil alih kekuasaan atau permasalahan. Jadi jangan pemimpin kelompok itu yang langsung mengambil alih semuanya. Ya, dalam artian tadi dia yang nunjuk, dia yang nunjuk anggota-anggota tadi. Tidak, biarkan mereka mengeluarkan atau biarkan mereka berbicara dengan sendirinya. Kemudian mendorong dibahasnya suasana perasaan, membuka diri sebagai contoh dan berempati. Nah, itu peran pemimpin kelompok pada tahap peralihan. Kalau tahap pembentukan bagus, kita masuk pada tahap kegiatan. Nah, tahap kegiatan ini berbeda dengan bimbingan kelompok. Jadi, pada tahap konseling kelompok, tahap kegiatannya adalah pembahasan masalah klien. Apa kegiatan di sana? Setiap anggota kelompok mengemukakan masalah pribadi yang perlu mendapatkan bantuan kelompok untuk pengentasannya. Setiap anggota kelompok, berarti kalau anggotanya 10, ke-10-nya mengungkapkan masalah pribadi yang perlu mendapatkan bantuan di sini. Nah, itu jangan juga ditunjuk. Biarkan mereka. Oke, kita sekarang sesuai dengan kegiatan kita yang sudah dijelaskan di awal, saudara diminta untuk mengungkapkan masalah pribadi, dan ini boleh dulu supaya untuk meyakinkan, karena ini bersifat masalah pribadi, boleh dibuat komitmen dulu, berjanji, supaya mereka ini yakin kalau nanti masalahnya tidak akan diceritakan di luar. Buat komitmen bersama. Jadi mereka akan lebih mudah, akan lebih percaya mengungkapkan masalahnya. Nah, siapa dulu? Oh, sini. Pemimpin kelompok ini, dia harus bisa mengatur itu. Agar semua orang mau mengungkapkan masalahnya. Kemudian, setelah semua masalah tersebut muncul dari 10 anggota, sudah ke-10-nya, yang dilakukan adalah kelompok memilih masalah mana yang hendak dibahas dan dientaskan pertama, kedua, ketiga, sampai ke-10. Oke, kita sudah mempunyai 10 masalah yang kalian ungkapkan. Masalah siapa yang mau dibahas pertama? Itu kita minta kesepakatan kelompok. Tapi ingat, pemimpin kelompok juga harus menseleksi masalah mana yang kalau ibaratnya itu sudah masuk GD ya. Kalau ini masih masuknya ruang perawatan, tunda dulu karena ini sudah masalahnya sudah ke IGD. Nah, jadi masalah yang paling darurat, misalnya anggota kelompok sudah memunculkan beberapa masalah. Nah, kita harus melihat juga beberapa masalah yang dimunculkan ini, mereka memilih masalah yang ini. Masalah yang ini urgent tidak daripada masalah yang kedua. Nah, kalau dirasa masalah yang kedua yang lebih urgent, masalah yang kedua kita dahulukan. Peran pemimpin kelompok juga. Kemudian anggota kelompok yang masalahnya dibahas memberikan gambaran yang lebih rinci. Jadi setelah masalah tersebut terpilih, nah Badu atau Ahmad, silahkan coba ceritakan masalahnya. Dia menggambarkan masalah yang dibahas ini secara rinci, apa yang dialaminya. Nah, setelah dia mengungkapkan masalahnya tersebut, kegiatan selanjutnya adalah anggota kelompok ikut serta membahas masalah tersebut
seperti bertanya, menjelaskan, mengkritisi, memberi contoh, atau mengemukakan pendapat, pengalaman pribadi, dan menyarankan. Boleh dari beberapa tersebut, semuanya ikut serta. Jadi kalau ada satu masalah, berarti sudah 9 orang yang memberikan masukan, memberikan kritisi, memberikan contoh, memberikan pendapat, memberikan saran. Berarti otomatis si individu tersebut sudah memiliki 9 alternatif jalan keluar untuk masalahnya. Nah, kemudian setelah itu, apalagi kalian diberikan kesempatan untuk merespon apa yang ditampilkan oleh rekan-rekannya. Jadi boleh direspon. Ada orang memberikan kritisi, boleh direspon. Orang yang memberikan masukan, boleh direspon. Kemudian ada lagi yang memberikan pendapat, pengalaman pribadi, boleh direspon oleh si kalian tersebut. Itu peran pemimpin kelompok di situ. Kemudian tahap perselingan, boleh lakukan selingan. Mau selingan dalam berbentuk ice breaking segala macam boleh, tetapi yang sesuai dengan norma, dan ice breaking ini tidak menguras tenaga dan waktu. Nah, yang bisa diadakan dalam suasana kelompok. Oke, dalam tahap kegiatan ini apa peran pemimpin kelompok? Dalam tahap kegiatan ini sebagai pengatur rambu lalu lintas yang sabar dan terbuka. Jadi pemimpin kelompok tidak banyak bicara ya, pemimpin kelompok lebih banyak mengatur lalu lintas. Dia aktif. Nah, ini sudah bercerita, oke, silakan ini menanggapi lagi. Oke, siapa lagi? Oh ini, silakan. Siapa lagi? Ini, silakan. Kalau sudah terjadi perdebatan, oke, coba kita akan dengarkan yang lain dulu. Jadi jangan biarkan ada antara dua orang saling memberikan saran terus, kemudian tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Di situ peran pemimpin kelompok mengaturnya supaya semuanya terlibat aktif untuk pembahasan masalah si satu orang ini. Kemudian aktif tapi tidak banyak bicara. Ya, mendorong, menjelaskan, memberikan penguatan, menjembatani, mensinkronisasi, memberikan contoh, kalau perlu melatih klien dalam rangka mendalami permasalahan klien dan mengentaskannya. Nah, itu memberikan dorongan, menjelaskan, memberikan penguatan. Itu perlu ketika dalam pembahasan permasalahan si klien ini. Dari si klien mulai menceritakan masalahnya, itu perlu diberikan dorongan. Kemudian perlu kita jelaskan juga sedikit tentang masalah dia ini. Nah, itulah peran pemimpin kelompok. Sehingga si A ini mendapatkan berbagai macam alternatif sehingga dia belum bisa memilih alternatif-alternatif apa untuk jalan keluar dari masalahnya yang dibahas secara berkelompok ini. Nah, kalau si A sudah selesai, itu dilanjut dengan masalah si B, masalah kedua. Dia kan ada 10, baru selesai 1. Lanjut ke masalah berikutnya. Kalau masalah berikutnya ini sama dengan masalah ketiga, masalahnya hampir-hampir sama, boleh diambil 1 saja. Sehingga 2 orang ini menceritakan masalahnya, masalahnya ini dikira hampir sama, boleh nanti diberikan masukan-masukan. Kalau permasalahannya hampir sama. Kalau masalahnya berbeda, itu dibahas satu-satu. Sehingga bisa jadi waktu yang diperlukan untuk konseling kelompok ini sangat lama. Nah, ini dibutuhkan kesabaran dari seorang pemimpin kelompok. Nah, itu dia pada tahap kegiatan ini. Kemudian kita masuk tahap pengakhiran, penilaian dan tindak lanjut. Tahap pengakhiran ini, apa yang dilakukan pada tahap ini? Pemimpin kelompok ini mengumumkakan bahwa kegiatan akan segera berakhir. Oke, kegiatan kita sudah berakhir, sudah akan berakhir. Nah, bagaimana? Nah, kesan. Jadi, pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengumumkakan kesan dan hasil kegiatan. Bagaimana kesan kalian mengikuti kegiatan ini? Wah, seru Pak. Berarti kegiatan kita berhasil. Dan hasil-hasil kegiatan, hasilnya apa? Kamu tadi mendapatkan apa? Kamu mendapatkan apa? Kamu mendapatkan apa? Itu semua dibahas. Kalau kesannya ini, wah capek Pak.
Nah, berarti kegiatan kita belum berhasil. Sehingga ada nggak yang didapatkan? Tidak, Pak. Berarti perlu perbaikan, perlu kita kaji lagi pada tahap-tahap mana yang terjadi kekurangan. Kemudian membahas kegiatan lanjutan. Nah, oke. Nah, ingat ya, dalam konseling kelompok yang dibahas masalah kan banyak. Kalau rasanya waktunya ini lama, itu tidak boleh pemimpin kelompok mengatakan, oke, kita cukup sampai sini saja ya, karena waktu sudah 2 jam ini kita pemimpin kelompok. Nah, jangan pemimpin kelompok mengatakan, biarkan anggota kelompok yang meminta sendiri. Pak, saya mau ada kegiatan lain. Nah, jadi tadi karena saya ada kegiatan lain, saya sudah mulai gelisah. Nah, biarkan dia meminta. Bagaimana kalau kita lanjut minggu depan? Nah, baru pemimpin kelompok meminta kesepakatan bagi anggota, kemudian kapan kegiatan lanjutan dilakukan. Jadi, memberhentikan kegiatan itu atas permintaan anggota kelompok. Nah, kalau anggota kelompoknya seru, menikmati kegiatan itu, mereka tidak akan merasakan kegiatan itu sudah berjalan lama. Karena mereka senang mengikuti kegiatan itu. Nah, kemudian mengemukakan pesan dan harapan. Pak, kapan kita mengadakan ini lagi, Pak? Berarti kalau si anggota kelompok sudah bertanya seperti itu, berarti kegiatan kita berhasil. Mereka senang mengikuti kegiatan ini. Mereka merasakan faedah dari kegiatan ini. Jangan sampai kegiatan konseling kelompok yang diadakan ini sia-sia, hanya memakan waktu, hanya menyia-nyiakan waktu dan tidak ada faedahnya bagi siswa. Nah, itu yang diinginkan. Karena saudara hanya ingin mencapai suatu kegiatan BK, memenuhi kegiatan BK, tapi kegiatan itu tersebut tidak ada hasilnya. Itu juga sangat disayangkan. Karena akan memperburuk citra pelayanan BK. Ingat, BK itu adalah pelayanan. Kalau sekali saja siswa masuk ke dalam pelayanan tersebut dan tidak memuaskan, siswa akan sulit untuk masuk ke situ. Sama dengan kita pergi ke dokter, kalau kita mau konsultasi ke dokter, dokter tersebut tidak memberikan hal yang baik untuk kita, pelayanan yang baik untuk kita sebagai pengunjung. Nah, tentu kita besoknya akan mencari dokter yang lain. Tak cocok saya dengan dokter ini, saya mencari dokter yang lain saja, karena tidak memuaskan. Karena tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dokternya galak, dokternya cuek. Nah, maka gitu juga dengan BK. Kalau BK memunculkan perilaku yang tidak menyenangkan, kemudian ya tak ada manfaatnya bagi siswa, siswa tidak akan mau memanfaatkan pelayanan BK. Oke, kita kembali lagi. Peran pemimpin kelompok dalam tahap pengakhiran itu apa? Menciptakan suasana hangat, bebas, dan terbuka, itu tetap. Jangan nanti saudara memunculkan suasana loyo, suasana tidak gerah segala macam, sehingga anggota kelompok juga akan berperilaku seperti itu. Kemudian memberikan pernyataan dan ucapan terima kasih atas keikutsertaan anggota. Oke, terima kasih Ananda semua, saudara-saudara semua, sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir kegiatan kita ini. Itu perlu kita ucapkan. Nah, karena itu adalah suatu budaya kita orang Indonesia. Kemudian memberikan semangat untuk kegiatan lanjut. Nah, kita masih berlanjut kegiatannya, masih banyak pembahasan yang perlu kita bahas. Kemudian penuh rasa persahabatan dan empati. Itu harus dibangun ya. Kalau anggota kelompoknya merasa ada rasa persahabatan dan empati bagi pemimpin kelompok, dari pemimpin kelompok, anggota akan nyaman mengikuti kegiatan itu. Kemudian pimpin doa dan akhiri kegiatan. Itulah tahap-tahap kegiatan konseling kelompok. Nah, itu perlu diperhatikan tahap-tahapan ini sehingga membantu dalam proses pelaksanaan layanan
layanan konseling kelompok itu sendiri. Kemudian perlu juga dilihat di manakah layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok ini di mana bisa diselenggarakan ya, itu belum saya bicarakan tadi. Konseling kelompok ini boleh dilaksanakan di mana saja, tapi sesuai dengan norma. Ingat ya, sesuai dengan norma. Dalam ruangan atau di luar ruangan, di sekolah, di luar sekolah, di rumah salah satu peserta, atau di rumah konselor, atau di suatu kantor, lembaga, ruang praktek, dan sebagainya. Dan di mana saja, tapi harus terjamin bahwa dinamika kelompok dapat berkembang dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan itu. Jangan nanti kita ngadakan di taman tersebut tempat orang bermain bola, tentu akan mengganggu konsentrasi anggota kelompok. Tapi kalau taman tempat orang-orang tersebut tempat seperti yang di gubernuran itu, orang sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri, kita bisa di sana. Nah, sehingga tidak memecah kefokusan anggota dalam kegiatan kelompok ini. Atau dalam ruang BK bisa. Dan itu ingat, kalau di taman itu kan orang tidak fokus, tidak akan mendengarkan pembicaraan. Tapi kalau di ruang BK tidak ada guru BK lain di situ. Karena ini kita membahas masalah pribadi. Atau juga di mana lagi? Ruangan-ruangan yang dimana itu sesuai dengan kenormatifan. Kita akan membahas ada namanya RPL. Dalam pelaksanaan kegiatan, saudara harus mensiapkan dulu RPL. Nah, ini contoh RPL-nya ada saya lampirkan di sini, atau boleh saudara lihat di POPBK. Itu ada contoh RPL konseling kelompok. Bagaimana contoh format RPL layanan konseling kelompok? Nah, kemudian setelah melakukan konseling kelompok, saudara harus membuat laporan pelaksanaan layanan. Nah, ini contohnya. Nah, ini harus saudara miliki sebagai seorang guru BK. Laporan pelaksanaan kegiatan layanan konseling kelompok itu diketahui oleh kepala sekolah. Nah, ingat, dokumen ini perlu saudara miliki sebagai bukti saudara melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Oke, itu materi kita. Semoga materi ini bermanfaat bagi saudara yang ingin mempraktekkan layanan konseling kelompok.